A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada pagi hari ini selepas kita melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di rumah Allah yang penuh berkah ini, masih dalam suasana bulan Syawal, dan saya juga baru mampir ke sini lagi. Rasanya belum terlambat untuk mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Bapak-bapak sekalian, saya akan membahas sedikit tentang pentingnya umat muslim mempelajari sejarah. Ya, alhamdulillah saya dapat kesempatan mendalami ilmu sejarah belum lama ini di kuliah jurusan ilmu sejarah UI, dan banyak pelajaran yang saya dapatkan betapa pentingnya kita mempelajari sejarah. Saya yakin kita menyadari secara intuitif ya, bahwa kalau kita baca Al-Quran, kita akan melihat banyak sekali perintah yang eksplisit maupun implisit mempelajari sejarah. Kalau yang eksplisit, misalnya kalau kita sering dengar ayat-ayat banyak beberapa kali berulang di Al-Quran yang kalimatnya seperti fanzuru kaifa kana akibatul ladzi mukazzibin misalnya. Fanzuru kaifa kana akibatul ladzi min qabl misalnya. Dia yang depannya fanzuru kaifa, nah ya, artinya lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang, kalau al-mukadzibin para pendusta, kalau min qabl alladzi min qabl berarti orang-orang sebelum kamu, ya, belakangnya beda-beda tapi depannya lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang seperti itu. Kesudahan. Jadi udah selesai. Sesuatu yang sudah selesai, ya kita melihatnya dengan sejarah. Ya, kita juga melihat ada surat Al-Asr, ya, wal asr innal insana lafi khusr, ya. Al-Asr itu adalah waktu yang beda ya dengan al-waqt, dengan al-ajal, ya. Sama-sama artinya waktu, ya, tapi kalau al-waqt itu waktu yang umum. Ya, kalau ajal itu deadline. Ya, waktu ketika sesuatu ditunaikan itu ajal. Kalau al-asr, ya, dia mirip seakar kata dengan kata al-mu'sirat, ya. Al-mu'sirat itu awan yang menumpahkan air hujan. Jadi waktu asar itu adalah waktu ketika hasil perbuatan kita kelihatan. Makanya waktu asar itu waktu sore. Ya, orang kalau kerja seharian biasanya waktu asar itu udah kelihatan hasil kerjanya apa. Seharian tuh ngapain aja. Mana tumpukan kerjaan yang udah selesai, mana yang belum. Ya, kalau kita petani ngebajak sawah seharian kelihatan berapa banyak yang udah selesai, berapa banyak yang belum. Itu waktu asar. Ya, maka wal asr, ya, innal insana lafi khusr. Ya, sungguhnya setiap manusia berada dalam kerugian. Ya, artinya kita akan melihat sendiri, ya, dari waktu itu, ya, akan muncul waktu asar di mana kita melihat manusia dengan hasil perbuatannya semuanya merugi, kecuali kita udah hafal semua suratnya insyaallah, ya. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang secara eksplisit memerintahkan kita untuk melihat sejarah. Termasuk juga yang implisit, banyak sekali yang implisit. Di antaranya juga surat yang selalu kita baca di setiap rakaat, surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu di mana? Apakah jalan yang lurus itu berarti jalan yang ada letaknya secara geografis, ada koordinatnya? Ya, maksudnya bukan jalan secara fisik seperti itu.
Ya, tapi yang dibahas adalah bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan yang sudah dilalui banyak orang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ada jalan yang sudah dilalui orang-orang yang Allah beri nikmat. Ya, artinya orang-orang yang beriman itu sudah banyak sebelum kita. Ya, jadi kalau kita ingin tahu jalan yang lurus, pelajari orang-orang yang sudah melalui jalan itu. Ya, ini kadang-kadang jebakannya. Kadang-kadang kita ingin soleh, tapi kemudian kita berpikir kita bisa soleh sendiri. Karena dalam agama kita nggak bisa kayak begitu. Ya, saya mau baca Quran saya mau pelajari Quran secara serius mulai sekarang. Pelajari Quran sendiri. Nah, itu bisa jadi sesat nantinya. Ya, kenapa? Karena Quran itu untuk memahaminya butuh ulumul Quran. Ya, dan orang yang menguasainya sudah ada sebelum kita banyak. Jadi mempelajari Quran berarti mempelajari ilmu orang-orang terdahulu sebelum kita. Nggak bisa tiba-tiba kita artikan begitu saja. Ya, belakangan ini saya di media sosial lagi mengamati seorang dosen di Bandung yang kemudian tiba-tiba jadi penceramah dan ceramahnya ini nggak beres gitu ya. Yang paling sering saya bahas tentang surat Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Al-Qari'ah itu kata dia, qari itu kan yang baca Quran. Qari'ah berarti yang baca Quran perempuan. Padahal yang disebut baca Quran qari ya itu pakai hamzah. Ya, kalau Al-Qari'ah pakai ain. Kenapa dia kayak begitu? Karena dia nggak mau baca penelitian ulama-ulama terdahulu. Padahal udah banyak yang meneliti Al-Qari'ah dari dulu. Ya, kalau dia baca aja salah satu tafsir aja gitu ya. Nggak akan ada yang bilang Al-Qari'ah itu yang baca Quran perempuan, enggak. Ya. Artinya sekali lagi ihdinas siratal mustaqim yang kita cari itu adalah jalan yang sudah dilalui oleh banyak orang sebelumnya. Ya, Nabi Ismail alaihissalam pun nggak pernah menyebut, Nabi Ismail alaihissalam nggak mengatakan saya ini orang yang sabar. Kadang-kadang diperbandingkan ya, karena Nabi Musa alaihissalam bilang ke Nabi Khidir alaihissalam bahwa saya insya Allah saya akan sabar. Ya, kata beliau begitu. Insya Allah saya sabar. Ya, tapi kalau Nabi Ismail alaihissalam ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bilang saya mau menyembelih kamu, kata beliau satajiduni insya Allah minas sabirin. Nanti engkau akan lihat saya insya Allah minas sabirin, bagian dari orang-orang yang sabar. Ya, jadi artinya bukan dia yang sabar duluan. Udah banyak orang sabar sebelum beliau. Ya, ini secara implisit kita disuruh melihat tentang orang-orang terdahulu. Kalau orang terdahulu, peristiwa terdahulu ya berarti sejarah. Ya, dan di Quran banyak sekali kisah tentang orang-orang terdahulu, kaum-kaum terdahulu, itu semua pelajaran buat kita. Ya, misalnya kita baca surat As-Saff ya. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya, telah mensucikan Allah yang di langit dan di bumi, dan Allah tuh dia tuh maha perkasa dan maha bijaksana. Ya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar kemurkaan Allah karena kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini ngomongin apa sih? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya, sungguhnya Allah tuh mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah ya. Dalam saf-saf yang seperti bangunan yang kokoh. Ini ngomongin apa sih? Setelah itu baru tentang Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS. Oh, kita tahu dapat pelajaran. Baru kita mengerti. Oh, tentang kelakuan orang-orang Bani Israel, ahli kitab terdahulu. Ya, Nabi Musa AS diperlakukan seperti apa? Ya, nggak diceritakan lengkap di surat As-Saff. Tapi ketika dikatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, dihubungkan dengan kaumnya Nabi Musa AS dengan kaum Nabi Isa AS, paham kita. Oh, seperti itu gambaran orang yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Ya, Nabi Musa alaihissalam itu melawan Fir'aun, melawan Haman, melawan Qarun, melawan para penyihir. Semuanya selesai. Ya, terakhirnya Fir'aunnya ditenggelamkan oleh Allah. Laut dibelah. Ya, laut dibelah, Bani Israel diselamatkan ke seberang lautan. Fir'aun datang mengejar, ditenggelamkan. Sampai seberang lautan, apa perlakuan Bani Israel? Bani Israel menemukan
suatu kaum yang menyembah berhala. Lalu mereka mengatakan pada Nabi Musa SAW, ya Musa ja'alana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, bikinkan buat kami berhala seperti mereka punya berhala-berhala. Ya, kayak gitulah perilakunya Bani Israel. Ya, jadi dengan menyebutkan ya 2 ayat berikutnya di surat As-Saff ya, gambaran tentang bagaimana Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS dikecewakan oleh kaumnya, itu kita udah paham. Ya, karena cerita tentang kaum Nabi Musa AS, Nabi Isa AS udah ada di surat-surat lain. Ya, kaumnya Nabi Isa AS gimana? Hidangan turun dari langit, bayangin gitu ya, makanan turun dari langit. Ya, kalau makanan turun dari langit kayak terjadi sekarang, Gaza selesai masalahnya. Ya, luar biasa. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Apakah mereka masih beriman? Enggak, sebagian kecil yang beriman. Ya, bahkan kalau tadi di awal diceritakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi, ya, maka di akhirnya ada cerita bagaimana Nabi Isa alaihissalam bertanya, siapa man ansori ilallah, siapa yang akan menjadi penolong agama Allah? Yang ngejawab siapa? Hawariyun. Hawariyun berapa orang? 12. Ini ya. Jadi dari sekian banyak yang dapat hidangan dari langit, yang menjawab seruan Nabi Isa alaihissalam cuma 12. Dapat gambaran lengkapnya kita kalau kita memperhatikan sejarah. Dan memang sejarah, kalau dalam bahasa Inggrisnya sejarah itu history. Kadang-kadang ada orang melesetin, history kan history Ustaz. Ya. History, ceritanya dia. Ya, jadi serba nggak pasti, nggak ya, nggak ada hubungannya. Ya, history itu asalnya dari bahasa Latin, yaitu historia, haknya nggak dibaca, historia. Historia dalam bahasa Yunani artinya bukan ilmu sejarah. Historia artinya mencari penyebab, ya, mencari jawaban, ya. Orang mencari jawaban itu namanya historia, ya. Dia lagi ngapain? Lagi historia, lagi mencari jawaban. Jadi sejarah adalah ilmu mencari jawaban. Maka kalau kita nggak mempelajari sejarah, kita nggak dapat apa? Nggak dapat jawaban. Itu yang simpelnya, ya. Contohnya bagaimana sih kita nggak dapat jawaban? Ya, contohnya misalnya nih. Kadang-kadang belum tentu kita nggak dapat jawaban, tapi bisa jadi kita nggak dapat jawaban yang benar, ya. Bisa jadi nggak dapat jawaban yang benar. Misalnya nih, ada yang bertanya kepada saya, kebetulan saya tesis dan disertasi saya soal Buya Hamka, jadi orang kalau ada pertanyaan soal Buya Hamka suka nanya ke saya gitu ya. Ada pertanyaan ke saya, Ustaz, apakah betul adiknya Buya Hamka ada yang murtad? Betul, jadi pendeta bahkan, ya. Kok bisa begitu? Nah, kalau dia nggak peduli untuk mencari tahu, hasilnya apa efeknya? Galau. Kok bisa adiknya ulama besar jadi murtad, jadi pendeta? Selesai, galau. Itulah akibat tidak mencari tahu. Itulah akibat tidak bertanya. Ya, tidak bertanya ya bukan berarti harus bertanya ke saya, enggak. Ya, tapi kalau dia bertanya-tanya, dia akan cari tahu jawabannya. Nah, jawabannya ada pada sejarah. Ya, kita galau mendengar adiknya Buya Hamka murtad, kenapa? Karena kita berasumsi adiknya ini kan orang tuanya sama, rumah tangganya sama, dibesarkan di keluarga yang sama, kenapa hasilnya beda? Itu yang bikin kita galau kan? Padahal asumsinya salah semua. Ya, salah semua. Adiknya Buya Hamka yang murtad, ibunya nggak sama dengan Buya Hamka. Umurnya jauh dari Buya Hamka. Artinya ketika diasuh dia masih kecil, Buya Hamka sudah dewasa kemana-mana. Jauh usianya, ya. Dan kalau Buya Hamka dulu dibesarkan di Sumatera Barat, ya, walaupun beliau itu dulu anak nakal, tapi senakal-nakalnya beliau sekelilingnya masih ulama besar semua, ya. Sementara adiknya ini dari kecil sudah dibawa ke pengasingan, karena ayahnya dulu diasingkan ke Sukabumi, kemudian diasingkan ke Jakarta, ya. Jadi lingkungannya sangat berbeda. Dan kemudian ketika bapaknya wafat, Haji Rasul wafat, Buya Hamka sudah mapan, sudah jadi ulama, sudah jadi muballigh Muhammadiyah yang besar. Itu ketika ayahnya wafat. Adiknya baru usia belasan tahun. Usia belasan tahun, tidak terdidik seperti Buya Hamka, kemudian pergi ke Amerika Serikat. Kan beda banget ceritanya. Ya. Jadi dari situ kita bisa paham, oh pantesan kakak beradik tapi ternyata bisa beda jalan ceritanya. Ya, kenapa? Memang jalan hidupnya beda banget. Ya,
Kalau kita berasumsi-asumsi saja, galau kita. Ya, kemarin ada yang galau juga. Ini sebenarnya proses penyidikan masih berlanjut, jadi saya nggak perlu sebut namanya gitu ya. Ada seorang dosen di sebuah kampus yang diselidiki atas kasus pelecehan seksual. Masalahnya dosennya ini terkenal sebagai aktivis masjid. Ya, orang pada bertanya-tanya, kenapa orang yang aktif di masjid bisa kayak begitu? Ya, akhirnya efeknya apa? Galau. Kenapa? Karena kita nggak mencarikan jawabannya. Ya, coba cari detail-detail jawaban. Saya juga nggak tahu jawabannya apa, belum tahu gitu ya. Karena saya belum menyelidiki juga. Tapi jawaban itu ada pada sejarah. Gitu. Ya, kita perlu mengerti prosesnya apa, kenapa dia jadi kayak begitu. Ya, kadang-kadang di kasus pesantren tiba-tiba ada ada kasus LGBT. Ya, jangan kita langsung mengatakan wah ternyata pesantren pun tidak aman. Itu kesimpulan yang terburu-buru. Ya, coba cari tahu kenapanya. Ya, kalau kita pengen cari solusi, ya harus cari tahu kenapanya. Ya, sejarah itu untuk mencari jawaban. Kalau kita nggak peduli sama sejarah, kita nggak akan ketemu jawabannya. Akhirnya kita galau saja. Kenapa galau? Kenapa galau mendengar adiknya ulama jadi murtad? Sementara pamannya Rasulullah SAW aja baca syahadat nggak bisa. Ya, Abu Thalib itu sampai di pembaringan terakhirnya, sakratul mautnya, di sebelahnya ada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW udah bilang, wahai paman, sebutkan satu kalimat aja. Kalau satu kalimat itu kesebut, saya penjamin engkau di akhirat nanti. Kesebut nggak? Enggak. Gitu ya. Terus kenapa kita kaget? Tiba-tiba ada adik ulama nggak beres, anaknya ulama nggak beres. Semua ada ceritanya. Abu Thalib juga ada ceritanya kenapa nggak kayak begitu. Kan dia jelaskan sendiri. Ya, pertama karena di sebelah tempat tidurnya ada Rasulullah SAW, tapi di sebelah sini lagi ada Abu Jahal. Dan Abu Jahal selalu ngomong kepada dia, apakah kamu tega ninggalin agamanya Abdul Muthalib? Ya, jadi itulah logika yang dipakai, makanya dia nggak bisa ninggalin, makanya nggak bisa baca syahadatain. Dapat jawaban. Ya, kalau kita nggak peduli pada sejarah, kita nggak pernah dapat jawabannya, dan kita akan galau-galau saja. Rasanya semuanya serba nggak pasti. Ya, kadang-kadang kita malas mencarikan jawabannya, ini masalahnya. Ya, atau kadang-kadang kita karena berpikir berasumsi-asumsi saja, jawaban kita tidak tepat. Ya. Nah, yang namanya sejarah itu peduli dengan detil peristiwa. Karena kadang-kadang peristiwa kita lihat kayak sama, tapi kalau kita teliti lebih mendalam, beda banget. Sangat berbeda. Atau yang kayaknya beda, padahal begitu kita lihat banyak kemiripan. Ya, kita bicara yang kedua dulu ya, yang kita nggak pernah mengira ada kemiripan, padahal ternyata mirip sekali. Ya, sekarang banyak umat Islam yang pada galau melihat masalah Palestina misalnya. Ya, ini gimana Ustaz? Gaza kita nggak menang secara militer, ya, digempur habis-habisan. Apalagi yang sekarang genosida jilid kedua ini, di satu sisi perkembangannya menarik ya. Genosida jilid kedua ini di satu sisi ada good newsnya. Good newsnya apa? Good newsnya adalah yang mendukung Israel tinggal Amerika Serikat. Ya, Inggris sudah mundur, negara-negara Barat mundur semua. Tapi pahitnya yang dukung sekarang negara-negara Arab. Ya, yang nutup perbatasan Mesir, yang ngirim pesawatnya di Yordania, uangnya dari Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Ya, itu yang sekarang yang jilid 2. Ya. Jadi ya aneh gitu ya. Ya, inilah yang kita hadapi gitu ya. Tapi ada orang bertanya-tanya, apa solusi buat Gaza? Ya, kalau ditanya solusinya, saya juga Allah alam bisawab, kita belum tahu. Ya, kita belum tahu. Tapi kalau dibilang nggak bakal ada solusinya, nggak juga. Ya, gimana caranya? Kita nggak bisa menang secara militer. Banyak kemenangan tidak secara militer. Ya, dan negara kita salah satunya. Apakah kita pernah menang secara militer lawan Jepang? Enggak. Lawan Belanda sebelumnya, sebelum tahun 42, sebelum Jepang datang, ya, kita menang nggak dari Belanda? Enggak. Udah jelas-jelas pada saat itu para pemimpin bangsa memutuskan kooperatif dengan Belanda. Ya, kooperatif kenapa? Karena udah nggak bisa berjuang secara militer, berat. Ya, maka kooperatif. Ya, kita tidak melawan langsung, tapi kita cari celah, bisa bikin organisasi, bikinlah Serikat Islam. Ya, diperbolehkan bikin organisasi, bikinlah Young Islamitan Bond, bikinlah Sumpah Pemuda.
Begitu Sumpah Pemuda keluar, Belanda baru sadar nih bahaya Sumpah Pemuda. Akhirnya organisasi pemuda yang ikut di Kongres Pemuda itu ditangkepin, dibubarin, ya. Terus tarik ulur kayak begitu. Sampai akhirnya Jepang datang. Ya, Jepang datang, Belanda langsung keok. Kenapa Belanda keok dalam 2 pekan? Bukan karena Jepang kuat, tapi karena Belanda sudah babak belur di negaranya sendiri. Ya kan tahun 42 tuh lagi Perang Dunia Kedua. Ya, Belanda tuh babak belur sama Jerman. Tahun 41 Ratu Belanda udah lari ke Inggris, ke London. Ya. Jadi Jepang datang, Belanda kalah, itu bukan karena Jepang hebat, bukan. Ya, tapi karena Belandanya udah kolaps. Demikian juga kita merdeka tahun 45 bukan karena kita ngalahin Jepang. Kita nggak pernah ngalahin Jepang. Cuman Jepangnya sudah keok. Tanggal 6, tanggal 9 ada bom atom. Tanggal 14 Soekarno tahu. Jadi Soekarno baru tahu ada bom atom tanggal 14. Begitu dilaporkan ke tokoh-tokoh yang lain, rapat, akhirnya tanggal 17 kita proklamasi. Kita proklamasi bukan ngalahin musuh. Kita proklamasi manfaat momentum. Habis itu tahun 45 ngapain terjadi? Damai? Enggak, sampai tahun 49 perang besar. Justru 45-49 itu yang oleh para sejarawan disebut revolusi Indonesia. The Revolution of Indonesia adalah 45-49, perang besar. Agresi militer Belanda 2 kali. Pernah menang gak kita? Enggak. Perang di Surabaya menang gak Ustaz? Enggak, perang di Surabaya itu heroik, bukan menang. Beda gitu ya, heroik, gagah. Ya, karena semuanya berperang. Sampai ada jenderal Inggris terbunuh di Surabaya. Itu luar biasa, heroik. Menang gak? Enggak. Kita gak pernah menang selama 4 tahun itu. Ya, agresi militer Belanda pertama, Indonesia tinggal di Sumatera sama Jawa. Agresi militer Belanda kedua, Sumatera tinggal separuh, Jawa tinggal sepertiga. Kapan kita pernah menang perang? Apa yang terjadi? Genosida. Sama seperti di Gaza juga, cuman Gaza segede Depok. Itu aja bedanya. Ya, dan orang nggak bisa lari kemana-mana. Ya, kalau Indonesia luas. Tapi apakah warga sipil dibunuhin? Sama, apalagi di Sumatera waktu pemerintah darurat Republik Indonesia, para ulama menfatwakan fardu ain jihad. Jadi semua laki-laki dewasa yang bisa berperang harus berjihad, lari ke hutan. Terus kampung-kampung isinya siapa? Anak kecil, perempuan, orang tua, dimortir sama Belanda. Itu terjadi di mana-mana. Sekarang tiba-tiba ada orang mengatakan, oh ini Hamas gak beres jihadnya. Kenapa? Harusnya diungsikan dulu warga sipilnya. Emang dulu kita kayak gitu? Enggak juga kan? Dulu kita gak kayak begitu juga. Sekarang bikin fatwa aneh-aneh, bikin ngarang-ngarang sendiri. Kalau perang tuh harus ngungsi dulu. Siapa yang bilang kayak begitu? Ya, dulu juga kita gak kayak gitu. Dulu juga korban sipil juga banyak. Cuman ya senjatanya gak sehebat sekarang. Ya, jadi 1 kali mortir yang mati 5. Ya, kalau Israel sekarang jeder 70 gitu kan. Lain. Gazanya juga segede Depok. Ya, kalau dulu wilayahnya luas, Sumatera, Jawa. Ya, jadi sekali pengeboman korban berapa? 20 barangkali. Ya, kalau di Gaza 200, lain. Ya, tapi pada hakikatnya pembantaian sipil ada. Terus jalan keluarnya gimana? Ternyata dalam kasus Indonesia jalan keluarnya adalah tekanan internasional. Belanda tuh ditekan. Ditekan oleh siapa? Oleh negara-negara yang ngakui Indonesia. Siapa yang mengakui kedaulatan Indonesia pertama kali? Mesir duluan. Setelah itu baru negara-negara Islam yang lain. Secara de jure Mesir, bukan Palestina. Ya. Kenapa bukan Palestina? Karena Palestina nggak punya negara, dulu nggak diakui negaranya, dulu masih dikuasai Inggris. Tapi mufti Palestina terlibat aktif di Mesir dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Makanya orang bilang Palestina ngakui Indonesia duluan, karena muftinya ada di situ. Ya, tapi secara hukum Mesir. Ya, kemudian menyusul negara-negara Islam, kemudian menyusul negara-negara Asia Afrika, karena Asia Afrika waktu itu lagi pada merdeka semua. Kenapa Asia Afrika bisa merdeka? Karena Eropa babak belur. Penjajah mereka babak belur. Ya, ada solidaritas. Sekarang agak beda. Dulu salah satu yang solider sama Indonesia adalah India. Sekarang yang sangat support sama Israel adalah India juga. Ya, jadi agak beda sekarang kasusnya. Ya, di satu sisi ada bedanya, sisi lain ada kemiripannya. Kemiripannya apa? Tekanan internasional. Karena internasional sekarang sangat tinggi sekali terhadap Israel. Ya, jadi belum waktunya kita putus asa, masih ada aja jalan.
Ya, kita belum tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Donald Trump kelihatannya gagah-gagahan. Ya, berapa lama dia bertahan dengan perang tarif? Baru 2 pekan dia ngomong begitu, sekarang udah berubah kan? Sekarang udah mulai mau ditunda 90 hari. Ya, gitu ya. Kenapa? Seluruh dunia protes kok. Pejabat-pejabat dia juga protes. Ya, terakhir kali ada pejabat Amerika Serikat sendiri yang protes. Kita tuh dia tuh atase kalau nggak salah, atase kedubes Amerika Serikat buat Australia. Ya, kata dia kita tuh punya perjanjian khusus sama Australia. Kok Australia dinaikin juga tarifnya? Ya, pejabatnya sendiri marah-marah juga ke Donald Trump karena seenaknya aja dia, gayanya koboi. Ya, emang bakal bertahan yang kayak begitu? Enggak lah. Yang kayak begitu juga rakyatnya juga nggak suka. Rakyatnya juga benci sama pemimpin yang kayak begitu. Ya. Sementara negara Amerika Serikat krisis ekonominya parah, tapi giliran ngebantu Israel ada aja duitnya. Kan marah rakyatnya lihat kayak begitu. Ya. Kita buat pendidikan susah. Di Amerika Serikat tuh penembakan massal 2 kali sepekan. Ya, narkoba di mana-mana, homeless, jobless di mana-mana ada. Ya, tapi giliran bantu Israel nggak ada habis-habisnya duit. Ya. Orang juga kesel sama Donald Trump. Ya, udah berubah, udah agak mundur sedikit. Ya. Jadi jangan kira skenario, saya nggak mengatakan bahwa pasti skenario yang sama dengan Indonesia bakal terjadi, nggak juga. Kita baru tahu kalau udah lewat. Ya, namanya takdir Allah, kita baru tahu kalau udah lewat. Kalau belum ya kita masih mengira-ngira. Ya, tapi jangan mengatakan nggak ada jalan keluar, ada. Ya, bisa aja ada. Ya, dan kita belum tahu. Ya, belakangan Prancis makin sering mengkritisi Amerika Serikat. Ya, dulu enggak. Ya, tiba-tiba Prancis sekarang makin Emmanuel Macron itu udah kayaknya udah empet sama Amerika Serikat. Ya. Udah berkali-kali bikin statement ya. Tahun lalu dia bikin statement sepertinya Amerika Serikat tidak memprioritaskan lagi Eropa. Oleh karena itu Eropa harus punya prioritasnya sendiri. Nah, Prancis juga punya prioritasnya sendiri. Dan kita nggak harus selalu ngikutin Amerika Serikat. Ya, presiden ngomong kayak begitu, perdana menteri ngomong kayak begitu, itu kan dahsyat. Ya, nah, jadi jangan putus asa dulu. Kalau kita melihat sejarah, ya skenario kemenangan itu macam-macam. Nggak selalu harus dengan militer. Ya, nggak selalu dengan cara seperti Rasulullah SAW dulu perang Badar. By the way, kemenangan Rasulullah SAW apakah dengan perang? Enggak juga kan? Ya, kemenangan totalnya gitu ya. Kemenangan Rasulullah SAW balik ke Mekah, Fatu Mekah apakah dengan perang? Enggak juga. Ya. Perang antara Madinah sama Mekah berapa kali? Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Cuma 3 kali. Ya, perang Badar kita menang, perang Uhud kita kalah, perang Ahzab kita menang. Ya, perang Badar tahun kedua Hijriyah. Uhud tahun ketiga. Ahzab tahun kelima. Tiba-tiba tahun ke-6 Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-8 Fatu Mekah. Kenapa Mekah begitu lemahnya? Ya, perang baru 3 kali dan mereka menang di Uhud. Ya, artinya dari 3 kali itu skornya baru 2-1 gitu. Ya, tapi setahun setelah perang Ahzab disamperin ke sana, mereka nggak bisa ngelawan. Malah minta perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah kan klausulnya damai 10 tahun, walaupun baru 2 tahun sudah dilanggar. Ya, setelah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah baru Rasulullah SAW nyamperin ke Mekah dengan kekuatan penuh, selesai Fatu Mekah. Kenapa Mekah keok dalam 8 tahun atau bahkan bisa bilang dalam 6 tahun aja? Padahal secara perang skornya baru 2-1. 2-1 kan belum kalah mutlak. Ya, kalau skornya 10-0 baru itu, ya. Kalau 2-1 harusnya masih berimbang lah. Main sepak bola kalau skor baru 2-1 jangan putus asa dulu. Ya, waktunya masih panjang gitu ya. Kenapa? Karena Mekah terblokade secara ekonomi. Ya, Mekah itu roda ekonominya dari perdagangan ke Syam, Mekah ke Syam. Ya, Mekah itu di selatan, Syam itu di utara. Tiba-tiba Rasulullah SAW buka basis di Madinah. Madinah itu di antara Mekah dan Syam. Apa yang beliau lakukan? Beliau menutup jalur perdagangan. Oleh karena itu Mekah dalam waktu 6 tahun terblokade, makin lama makin miskin, tercekik dia. Tiba-tiba umat Islam sekarang bertanya, boleh nggak boikot Israel? Ya bolehlah. Dulu Rasulullah SAW bukan boikot lagi, blokade.
Beda ya boykot sama blokade ya. Boykot tuh saya punya duit, saya memutuskan mau beli dari mana. Mau makan fried chicken pilih fried chickennya yang mana. Mau yang itu, enggak itu pro Israel, yang ini aja, itu boykot. Kalau blokade, ya supply buat restoran yang pro Israelnya kita tutup. Ada truk datang ambil, kita rampas. Nah itu namanya blokade. Itu yang memicu perang Badar. Ya itu kenapa Mekah 6 tahun selesai. Ya karena dia nggak ekonominya nggak jalan, stuck. Dan Mekah itu daerah yang sangat gersang ya. Sampai sekarang pun masih begitu kok. Ya kalau pergi ke Mekah kita lihat aja sendiri, bandingin sama Madinah beda banget. Ya sangat gersang, nggak ada apa-apanya. Jadi nggak bisa hidup dia, nggak bisa hidup dengan sendirinya. Ya dia harus dengan berdagang. Ya, nah itu yang terjadi. Itu kalau kita nggak care, kita nggak peduli dengan sejarah, kita nggak dapat jawabannya, atau kita dapat jawaban yang salah. Kita kira Rasulullah SAW menang dengan begitu saja, dengan semangat saja menang, padahal enggak, ada prosesnya. Ya, dan kalau kita lihat ada prosesnya, pelajaran buat kita, berarti kita juga harus ada prosesnya. Kita pengen menang, ada prosesnya buat menang. Ya, nggak cukup cuma berdoa saja, harus berjuang. Ya, harus berjuang jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan amwal, dengan harta kita dan dengan jiwa kita. Memang harus begitu. Semua ada prosesnya. Sekali lagi kalau kita nggak pelajari sejarah, kita nggak peduli dengan sejarah, kita nggak dapat jawaban, atau kita dapat jawaban yang salah. Ya, nah kasus-kasus yang lain ada yang misalnya salah kaprah dengan jawabannya gitu ya. Misalnya let's say Suriah kemarin ya, lihat Suriah itu kemarin menarik tuh ya. Suriah itu kasus menarik. Suriah itu contoh yang saya katakan bahwa kita selalu punya harapan. Karena dalam sejarah ada sesuatu yang tidak kita rancang. Sebagai manusia kita nggak bisa merancangnya. Sesuatu yang namanya momentum. Momentum tuh yang dalam bahasa agama kita nyebutnya qadarullah. Ya, ada sesuatu yang terjadi, tapi itu di luar kuasa kita. Tiba-tiba begitu dia terjadi, yang kita usahakan selama ini susah, tiba-tiba jadi gampang. Itu momentum. Ya, Bashar Assad itu udah bermasalah dari sejak bapaknya, Hafiz Assad. Ya, di total mereka berkuasa 50 tahun. Ya, diktatornya luar biasa. Kemarin penjara-penjaranya udah dibongkar, sadisnya kayak apa kan? Ada orang dihukum mati dengan cara dipres. Bayangin ada alat buat ngepres manusia, udah kayak abad pertengahan. Di abad pertengahan nyiksa orang kayak begitu tuh, ya, dipres, jepit sampai akhirnya dia badannya pecah, ya. Ada yang kayak begitu disiksanya. Ya, Bashar Assad tuh dari tahun 2011 atau 2012 ya. Waktu sejak Arab Spring gitu ya. Kejadian Bashar Assad tuh yang apa? Bukan sebenarnya dia kejamnya bukan sejak saat itu, cuman meletusnya dari tahun 2011 atau 2012 itu. Meletusnya karena ada anak SMP coret-coret di dinding. Coret-coretnya apa? Dia menulis giliran Anda Pak Dokter. Kenapa ngomong giliran Anda Pak Dokter? Karena Husni Mubarak di Mesir baru jatuh. Ya itu kan diktator juga di Mesir kan. Husni Mubarak jatuh, anak-anak SMP di Suriah coret-coret giliran Anda Pak Dokter. Karena Bashar Assad itu dokter. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Anak SMP belasan orang hilang selama sebulan. Begitu balik ternyata sebulan itu disiksa mereka. Begitu pulang kukunya dicabut semua. Udah dicabut semua. Mukanya hancur berantakan. Ada yang gak sadar. Ada yang akhirnya meninggal. Itulah yang memicu pemberontakan di Suriah besar-besaran. Tapi Bashar Assad namanya juga psikopat gitu ya. Rakyatnya sendiri dibom pakai gas sarin, dibom pakai fosfor segala macam. Ya kalau Israel nyerang Palestina kayak begitu kan bukan rakyatnya sendiri. Tapi kalau Bashar Assad rakyatnya sendiri dibantai kayak begitu. Ya. Nggak ada solusinya, Bashar Assad tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tiba-tiba ternyata atas dukungan Turki, oposisi merencanakan pemberontakan berikutnya. Target mereka sebenarnya nih pertengahan 2025 ini saatnya mereka sampai ke Damaskus. Ternyata kemarin begitu pemberontakan dimulai 13 hari selesai. Jadi targetnya 6 bulan, ternyata 13 hari kelar. Kenapa? Ada momentum. Ada momentum itu di luar rencana mereka. Ya. Itu yang saya bilang ada momentum. Jadi jangan pernah putus asa sama Allah.
Ya, jangan pernah putus asa kalau kita terjemahkan gitu ya ke dalam bahasa agama kita gitu ya. Jangan putus asa sama Allah karena tiba-tiba kalau momentumnya ada, Palestina tuh bisa merdeka besok. Enggak besok barangkali ya. Besoknya orang Indonesia ya, besok gitu ya. 2 pekan lagi gitu ya misalnya gitu ya. Bisa-bisa aja. Ya, momentumnya apa Suriah tuh? Momentumnya adalah orang semua perhatiannya ke Gaza. Enggak ada yang merhatiin Suriah. Tiba-tiba pemberontakan maju, selesai. 13 hari kelar. Ya, sesuatu yang nggak ada solusinya 13 tahun, tiba-tiba kelar dalam 13 hari. Nggak ada yang perkirakan. Mereka juga nggak perkirakan begitu. Kemarin di wawancara sama Al Jazeera saya tonton kan. Kata mereka menurut perencanaan kami 6 bulan kami baru bisa sampai Damaskus. Ternyata boro-boro 6 bulan, 13 hari. 13 hari Bashar Assad udah nyampe Rusia, udah kabur. Ya, Masya Allah gitu ya. Jadi jangan putus asa. Ya, ini lihat bahwa Palestina ini nggak ada solusinya. Hanya karena Anda nggak melihat solusinya, bukan berarti solusinya nggak ada. Ya, banyak hal-hal yang baru kelihatan belakangan. Tiba-tiba ada peluang. Begitu ada peluang, kita ambil, selesai. Makanya saya, kalau soal masalah Palestina, saya suka agak nakal bertanya. Kalau banyak orang bertanya, gimana caranya menyelamatkan Palestina? Kalau saya, pertanyaannya adalah, gimana kalau Palestina menang besok? Ya, kalau ternyata besok tiba-tiba menang, yang hari ini nggak ikutan berjuang rugi. Kenapa? Karena nggak sama antara yang hari ini berjuang sama yang berjuang setelah menang. Ya, dan memang kenyataannya orang yang banyak akan ikut kalau sudah menang. Ya kan itu surat An-Nasr kan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang tuh akan masuk agama Allah berbondong-bondong. Kapan? Kalau udah menang. Ya, nggak sama yang masuk Islam setelah menang sama yang ketika masih susah. As-sabiqunal awalun dengan yang masuk Islam setelah menang nggak sama. Ya, maka yang berjuang buat Palestina antara yang ketika lagi susah sekarang sama yang nanti kalau udah selesai nggak sama. Ya sama-sama beriman, ya sama-sama dapat pahala juga, tapi nggak sama. Ya, jadi berbahaya sekali kalau kita berpikir belum ada solusinya, santai aja lah. Ya, santai aja, belum bakal menang lah sekarang. Karena ada orang yang bersikap seperti itu. Nah ini nggak bakal menang kalau kayak gini caranya, ini salah kayak gini. Ya mungkin ada perbuatan kita yang salah, mungkin ada strategi saudara-saudara kita di Palestina yang salah. Tapi kalau Allah kasih momentum, tahu-tahu menang gimana? Sementara selama ini kita baru mencemooh dia aja, salah sih, harusnya jangan nyerang dulu tanggal 7 Oktober, ngoceh aja kayak begitu. Ya, tahu-tahu menang, apes rugi, nggak sama, ya nggak akan sama antara as-sabiqunal awalun dengan yang waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, nggak sama. Ya, maka Rasulullah SAW juga memperlakukan mereka berbeda. Setelah perang Hunain, perang Taif ya, yang baru masuk Islam malah dapat ghanimah paling besar. Ghanimah paling besar dikasih ke yang masuk Islam belakangan. Ke yang masuk Islam setelah Fatu Mekah. Ya, akhirnya orang Ansor bertanya, ya Rasulullah, kenapa pembagiannya kayak begini? Biasanya nggak kayak gini, biasanya adil. Ya, biasanya sama semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kalian nggak senang mereka pulang bawa harta, ternak, uang, sementara kalian pulang bawa Rasulullah SAW? Ya, jadi perlakuannya beda. Ya, Rasulullah SAW kalau kepada orang yang udah lama masuk Islam, udah berjuang dari kemarin-kemarin, pulangnya bawa Rasulullah. Ya, tapi kalau yang baru masuk Islam belakangan, kasih aja harta, kasih duit. Ya, karena mereka masih dijinakkan hatinya, kan mu'alafatul qulub kan begitu, mu'alaf, masih dijinakkan hatinya. Ya, hatinya tuh masih bergejolak barangkali gitu ya. Takutnya kalau nggak kebagian keluar lagi dari Islam. Ya, kasih aja duit lah udah, yang kayak begini-begini. Ya, tapi kalau yang udah garis keras pulang bawa Rasulullah SAW, apa yang lebih baik? Nggak ada lagi. Ya, lain. Ya, lain. Hati-hati kalau kita baca sejarah kita akan menemukan banyak yang kayak begitu. Banyak yang hal-hal yang kayaknya harusnya susah, harusnya lama, tapi ternyata dapat momentumnya selesai tiba-tiba. Ya, kita menemukan tentang Salahuddin Al-Ayyubi juga. Salahuddin Al-Ayyubi itu meneruskan perjuangan dari Nuruddin Zengki. Bertahun-tahun persiapannya. Ya, persiapannya itu bukan dari Nuruddin Zengki, persiapannya dari bapaknya Imaduddin Zengki.
Bapaknya juga lulusan dari madrasah, dan madrasah para ulama. Para ulama tuh mendesain bagaimana caranya supaya bisa merebut Al-Quds, ya, 89 tahun. Kenapa para ulama yang bekerja? Karena khalifah nggak berbuat apa-apa. Ya, 5 kali khalifah berganti di Baghdad, nggak ada yang kirim pasukan. Maka ulama yang bekerja keras, nggak bisa berangkat dari Baghdad. Berangkatnya dari mana? Dari Suriah, kota yang sekarang namanya Aleppo, Halab. Ya, itu Nuruddin Zenki berkuasa di situ. Dia mewarisi bapaknya. Jadi bukan dimulai dari Nuruddin Zenki, bukan dimulai dari Salahuddin, bukan dimulai dari Nuruddin Zenki, bukan dimulai dari Imaduddin Zenki juga bahkan. Ya. Jadi ini perjuangan banyak orang. Begitu Nuruddin Zenki open recruitment, katakan begitu ya. Nuruddin Zenki mengumumkan gitu ya, kita mau berangkat ke Al-Quds. Siapa yang mau berjihad? Itu para ulama ikut semua. Makanya kalau barisan mujahid di belakang Salahuddin itu isinya banyak ulama-ulama besar yang tua-tua. Ya, kok tua-tua masih ikut perang juga? Karena mereka bertahun-tahun nungguin kapan ini kita disuruh jihad. Khalifah di Baghdad nggak nyuruh-nyuruh jihad. Ya, kadang-kadang khalifah jadi sumber masalah. Ya, nggak selalu khalifah itu benar. Ya, kadang-kadang khalifah itu sumber masalah. Ya, 5 kali khalifah berganti di Baghdad, nggak ada mereka inisiatif nyerang Al-Quds. Inisiatif harus muncul dari orang lain. Nah sekarang karena dulu Al-Quds dibebaskan oleh orang dari Suriah. Nah begitu Suriah perkembangannya sekarang bagus, orang berharap pada Suriah. Ya, banyak orang berharap. Saya juga berharap. Ya, tapi saya ngasih catatan, jangan terlalu jangan terlalu tega barangkali gitu ya. Kalau saya mengatakan agak kurang adil kalau kita mengharapkan Suriah menyelamatin Palestina sekarang. Kurang adil. Kenapa? Dia baru aja berhasil ngerebut dari Bashar Assad. Dia masih luka-luka mereka tuh. Masih luka parah gitu ya. Dan apakah loyalis Bashar Assad udah hilang? Enggak. Ya. Kemarin kejadian ya, kemarin Pak Prabowo baru ketemu sama di pertemuan ya, Pak Prabowo di Turki ya, ada fotonya kan Pak Prabowo, Erdogan sama pemimpin Suriah yang sekarang, Ahmad Asyara ya atau Al-Jolani, ya lagi ngobrol. Tahu nggak yang langsung marah siapa? Yang langsung marah adalah kelompok Syiah di Indonesia. Ya, kelompok Syiah di Indonesia, tokoh Syiah di Indonesia namanya Dina Sulaiman langsung marah-marah. Wah, peringatkan Pak Prabowo, ini adalah teroris, ini adalah bla bla bla. Gitu. Ya, jelas-jelas Bashar Assad yang teroris gitu ya. Ya, artinya apa? Artinya saya pengen bilang bahwa Suriah tuh masih dalam keadaan bahaya gitu. Syiah di seluruh dunia tuh belum diam, ya belum akan diam, ya. Dan itu kan kalau kita lihat di peta ya, itu sabuk Syiah itu kan Iran, Irak juga ya. Irak tuh lebih banyak Ahlus Sunnahnya, tapi sejak dijajah sama Amerika Serikat, Syiah dikasih tempat lebih bagus gitu ya. Iran, Irak, Suriah, Libanon, kan tadinya gitu satu sabuk, satu garis gitu, seret gitu. Tiba-tiba bolong tengah-tengahnya. Apakah yang lain ikhlas? Belum. Ya. Jadi kalau menurut saya agak kurang adil kalau kita menimpakan tanggung jawabnya kepada Suriah doang. Ya, ayo Suriah semangat berjihad buat Palestina gitu ya. Kalau dulu Nuruddin Zenki itu udah wilayah dia tuh sudah kondusif dari bapaknya. Imaduddin Zenki udah kondusif, Nuruddin Zenki udah kondusif, berangkat mereka. Diselesaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, tapi sekarang Suriah tuh baru, ya mereka baru membereskan luka-lukanya. Ya, masih banyak orang tua yang nyari-nyari anaknya udah hilang 13 tahun di penjara, masih ada apa enggak, kuburannya di mana. Orang masih ini gitu ya. Ya, kita hargai, kita sangat senang lihat mereka bersemangat. Saya lihat rekamannya mereka minta jihad ke Palestina, bagus lah alhamdulillah. Ya, saya juga berharap dari situ bisa gitu ya. Tapi jangan apa ya, kadang-kadang orang Indonesia harapannya terlalu besar sehingga mastiin gitu. Ada seorang ulama datang ke Indonesia, lalu dia bilang begini, saya lupa namanya Syekh siapa ya. Beliau bilang begini, bangsa Arab sudah pernah memimpin umat Islam, bangsa Mesir sudah pernah dinasti Mamluk, orang Turki juga udah pernah Daulah Utsmaniyah gitu ya. Orang Persia udah pernah di Daulah Abbasiyah juga mereka berkuasa. Andalusia, Spanyol juga pernah berjaya gitu ya. Yang belum apa? Melayu. Nah, mudah-mudahan bangsa Melayu jadi pemimpin umat Islam dunia. Dan Melayu paling besar itu Indonesia.
Tiba-tiba orang Indonesia pada GR semua. Tuh lihat Ustadz, apakah betul Melayu akan memimpin umat Islam dunia? Itu ulama baru bilang berharap. Ya, dia cuma berharap. Ya. Saya juga berharap. Jawabannya cuma amin ya rabbal alamin, itu aja. Ya, jangan kegeeran mengatakan kita pasti akan memimpin dunia. Belum tentu. Kalau iya, bagus. Ya, dan kalau mau pengennya iya, usahain. Ya, jangan kadang-kadang kita pengen sesuatu terjadi tapi kita tungguin. Emang ada sesuatu yang terjadi kalau ditungguin? Ya, tadi saya bilang momentum. Momentum juga kan nggak cuma ditungguin. Ketika momentum terjadi, kita ambil. Kalau momentum lewat terus kita diam-diam aja, ya nggak jadi apa-apa juga. Ya, itu pelajaran dari sejarah. Sejarah itu tentang proses. Kalau kita menghargai proses, ya kita akan aktif bergerak. Kita nggak akan diam-diam, nggak akan tenang-tenang saja gitu, bergerak. Ya. Sekarang kalau bahas Palestina orang suka nanya, Ustadz gimana cara paling cespleng untuk memerdekakan Palestina? Ya mana saya tahu, saya bilang wallahu bisawab. Kenapa? Mana ada pelatih sepak bola yang tahu golnya bakal masuk dari mana? Nggak ada. Sebelum bertanding gitu ya, teman-teman ingat ya, golnya dari kanan, nggak bakal dari tempat lain. Ya enggak lah. Ya, kita tahu golnya dari mana, kapan. Nanti begitu kita serang dari segala arah, baru kelihatan celahnya di mana. Ah, lemahnya di sebelah sini nih, gol. Ya, setelah kita menyerang dari segala arah. Kalau kita nggak nyerang dari segala arah, nggak ada celahnya. Maka sekarang kita perlu nyerang dari segala arah. Ya, ngeboikot baru sebentar udah nanya-nanya, boikot ada manfaatnya nggak sih? Ada, gitu ya. Ada kok, baca berita internasional deh. Ada berapa CEO udah diganti, ada perusahaan yang sudah bangkrut di Malaysia, tapi di Indonesia belum sampai bangkrut. Nah, jangan mau kalah sama Malaysia gitu ya. Kita juga harus bisa bikin bangkrut perusahaan yang pro Israel di Indonesia. Bikin bangkrut lah. Nabi kita dulu blokade kok, bukan boikot, blokade, ditutup. Ya, bayangin. Ya, lebih keras daripada itu. Ya, kita pun harus mampu. Dan Indonesia ini jumlahnya banyak, kita konsumen besar dunia nih. Ya, jadi kalau kita kompak semua nih memboikot, dahsyat efeknya, dahsyat sekali. Ya, kolaps ekonomi mereka. Ya, cuman sayangnya kita masih ya kelihatan lah. Ya, kita bisa lihat sendiri. Ya. Nah, ini efeknya kalau kita mengabaikan sejarah. Kita akhirnya jadi bangsa yang nggak terlalu mikirin proses, padahal semua butuh proses. Ya, dulu orang tua kita juga dapat kemerdekaan Indonesia ini prosesnya panjang banget. Panjang, menyakitkan sekali. Ya, banyak orang lahir dalam keadaan terjajah, beranak cucu, sampai dia meninggal masih dalam keadaan terjajah juga. Ya, tapi toh cita-cita kemerdekaan diwariskan terus kan. Ya, dan akhirnya dimerdekakan di zaman siapa kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Saya nggak punya jawaban Palestina harus bakal merdeka tahun berapa. Ada yang nanya lagi tahun 2027 apa bukan gitu ya. Karena Syekh Ahmad Yasin bilang tahun 2027. Saya bilang para wali memang punya basiroh kayak begitu kadang-kadang. Ya, para wali punya karomah gitu. Kadang-kadang mereka bisa tahu aja. Tapi terhadap pertanyaan kayak gitu saya cuma bisa jawab Allah bisawab. Amin ya rabbal alamin, itu aja. Ya. Apa betul Israel bubar tahun 2007? Amin ya rabbal alamin, itu aja. Kalau bisa lebih cepat. Kalau bisa 2025 dah. Ya, takdir Allah kita nggak tahu. Ya, tapi yang kita tahu kalau kita lihat dari sejarah, nggak ada yang terjadi tanpa proses. Nggak ada kemenangan tanpa usaha, nggak ada kemenangan tanpa perjuangan, pengorbanan, tanpa sakit, tanpa derita, tanpa kita merapatkan barisan, ya, kanahum bunyanum marsus tadi ya, seperti saf-saf yang seperti bangunan kokoh, ya. Kalau mau menang ya kayak begitu, jangan kayak Bani Israel dulu, ya, gitu ya. Balik lagi ke cerita As-Saff tadi, gitu ya. Kalau Nabi Musa alaihissalam, ya. Udah lihat laut dibelah, masih minta berhala. Ya, udah ngalahin Firaun yang begitu perkasa, disuruh masuk ke negeri dijanjikan. Wah, nggak mau, di situ ada orang hebat. Fadzhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu bersama Rob kamu, peranglah sono. Ngomong gitu ke Nabi Musa alaihissalam. Kayak gitu tuh Bani Israel. Ya, Nabi Isa alaihissalam juga diperlakukan seperti itu. Ya. Sebagian umatnya Nabi Isa alaihissalam ada yang beriman, sebagian kecil beriman, sebagian lagi beriman tapi salah. Beriman tapi salah maksudnya apa? Saking hebatnya mujizat Nabi SAW sampai mereka mengira Nabi SAW itu Tuhannya. Ya. Orang mati bisa hidup lagi, orang buta bisa melihat.
tanah liat dibentuk jadi burung, ditiup jadi burung beneran. Saking dahsyatnya mujizat, sampai di zaman Nabi SAW pun ada yang mengira bahwa dia Tuhannya, bukan Nabi. Ya. Nah sebagiannya lagi nggak suka, ya akhirnya berusaha membunuh beliau. Kan dosanya Bani Israel yang terakhir kan membunuh para nabi. Nabi Zakaria alaihissalam dia bunuh, Nabi Yahya alaihissalam dia bunuh, Nabi Isa alaihissalam mau dibunuh juga. Makanya mujizat terakhir adalah diselamatkan dari pembunuhan, digagalkan pembunuhannya. Ya itulah mujizat terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi banyak sekali faedah kalau kita belajar tentang sejarah. Ya, sejarah itu tentang proses, tentang detil. Maka kita bisa menghargai detil dan proses. Yang namanya detil berarti kita harus teliti dalam bekerja, harus lengkap, harus telaten. Ya, jangan tiru Nabi cuma doanya doang, ya, tapi tiru kesibukannya. Ya, betapa beliau tuh sibuk seharian. Pernah ada cerita beliau ngongkong kaki nggak? Nggak ada, nggak ada istirahatnya beliau tuh. Ya, kerja, pulang tidur. Capek, bangun pagi, udah sholat subuh, udah ada lagi di masjid. Masya Allah. Ya, ketika berjihad, apakah beliau di belakang? Enggak, di depan. Ya, selalu di depan, enggak di belakang. Ya, kita lihat detilnya, kita lihat prosesnya. Ternyata seorang nabi pun berikhtiar nggak mesti berhasil. Dulu Nabi pengen hijrahnya kemana? Bukan ke Madinah, ke Taif. Ya, ternyata di Taif ditolak mentah-mentah. Ya, ditolak mentah-mentah, dan di situ justru Nabi Muhammad SAW paling sedihnya di situ, di Taif. Ya, mungkin ada pengaruh juga karena sebelumnya beliau baru kehilangan Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, Abu Thalib meninggal, Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Setelah itu pergi ke Taif, ditolak, ditimpukin orang. Disitulah beliau bersedih sekali. Tapi ternyata Taif, ditolak di Taif, dibukakan pintunya ke Yathrib, ke Madinah. Ya, dan Madinah ternyata sangat strategis. Ya, gitu ya. Ternyata jadi nabi pun ikhtiarnya nggak mesti, ya, hasilnya nggak mesti sesuai dengan ikhtiarnya. Ikhtiarnya ke Taif, hasilnya ke Madinah. Ternyata yang Allah pilihkan lebih baik. Ya, nah kita pun juga mengerti. Jadi sekarang kalau lihat orang Gaza, jangan suka nyalah-nyalahin doang. Saya gimana gitu ngelihatnya ada orang nyalah-nyalahin orang yang lagi berjihad gitu ya. Ini sih salah sih. Ya, salah sih. Kenapa nyerang duluan? Nyerang duluan, dijajah dari tahun 48. Sekarang dibilang nyerang duluan tanggal 7 Oktober. Ya, kalaupun dia salah, bukan berarti kita harus nyalah-nyalahin. Ya, dulu ada kejadian Rasulullah SAW tuh, ada sahabat Rasulullah SAW salah bunuh. Ya, jadi dulu ada pembantaian namanya pembantaian Bir Maunah. Ya, 70 orang dibantai. Ternyata selamat satu orang. Satu orang yang selamat ini lari, istirahat di padang pasir. Gitu lagi istirahat, dia ngelihat ada orang lain istirahat. Dia kira dua orang yang istirahat itu terlibat dalam pembantaian sebelumnya. Dia bunuh pas lagi tidur. Celup. Salah bunuh. Dalam Islam salah bunuh gimana? Kalau nggak kisos, bayar diat. Bayar diat itu mahalnya bukan main. Nggak bisa bayar. Apakah Rasulullah SAW bilang gara-gara kamu sih salah bunuh, bikin malu aja? Memang Rasulullah SAW bilang kayak gitu? Enggak. Apa yang beliau lakukan? Beliau keliling kota Madinah, ngumpulin uang. Saudara kamu salah bunuh orang, yuk kita bantu bayar diatnya. Sekarang kalau kita yakin orang Gaza salah langkah, tetap aja mencelanya juga salah. Tetap aja mentertawakannya salah. Ya, yang harus terjadi adalah kita bantu mereka, itu yang benar. Ya, karena Rasulullah SAW gitu juga, sahabatnya salah, bukan dicela-cela, diketawain tuh, rasain kena akibatnya. Nggak ada yang kayak begitu. Ya, malah beliau yang ngumpulin uang buat ngebayarin diat, dendanya. Ya, itu contoh dari Rasulullah SAW. Ya, jadi sekali lagi kita harus belajar dari orang-orang terdahulu. Banyak orang-orang besar sebelum kita. Rugi sekali kalau kita nggak belajar dari mereka. Kalau kita nggak belajar dari sejarah, kita nggak dapat jawaban yang benar, atau dapat jawaban tapi nggak akurat. Ya, dan kalau jawabannya tidak benar, analisisnya juga nggak benar. Dan nanti ke depannya kita mengambil langkah yang nggak tepat juga. Ya, mudah-mudahan kita semua Allah berikan taufik dan hidayah supaya kita selalu berada di jalan yang benar. Kita selalu menjadi hambanya yang bertakwa. Hambanya yang bertakwa itu nggak selalu benar, tapi kalau sekali-sekali salah, kita langsung perbaiki diri kita. Kita mengikuti orang-orang soleh terdahulu.
Ya, saya cukup sampai sini dulu. Saya lupa biasanya tanya jawab apa enggak sih? Udah kelamaan nggak kesini? Ada Pak? Silakan Pak. Jadi itu wacana dari Menteri Agama. Sebenarnya sampai sekarang, ya betul. Jadi di luar masalah itu pun sebenarnya para sejarawan juga concern ya, karena perhatian pemerintah terhadap pelajaran sejarah kok kayaknya malah berkurang. Ya kalau zaman dulu sejarah tuh kayaknya banyak yang dipelajari, sekarang makin berkurang. Ya, nah kalau ditanya tujuannya apa, saya nggak tahu melalui sawab. Ya kita nggak bisa berspekulasi. Nanti kalau saya ngomong nggak berspekulasi nanti bisa dibawa ke UITE lagi, repot gitu ya. Ya pokoknya kita nggak bisa berspekulasi kenapa alasannya. Saya cuma bisa bilang efeknya apa. Efeknya apa? Efeknya kalau kita nggak tahu sejarah. Ya seperti yang sudah saya bahas tadi, akhirnya kita nggak tahu apa yang benar. Ya kita nggak tahu apa yang benar. Kita nggak tahu bahwa umat Islam ini peninggalannya besar loh. Saya kemarin bulan Februari baru pulang dari, alhamdulillah baru pulang dari Maroko, Spanyol, Portugal. Kita bikin tour buat mempelajari sejarah Andalusia. Ya orang nggak pernah tahu, banyak orang nggak tahu bahwa Indonesia Islam tuh pernah berjaya di Eropa. Ya, dan kejayaan Islam di Andalusia itu tepat ketika Eropa yang lain mengalami zaman kegelapan. Jadi itu menarik sekali karena ketika Eropa gelap, cuma satu bagian Eropa yang tidak gelap, yaitu Spanyol dan Portugal. Ya, yaitu yang dulu namanya Andalusia. Ya, nah ini kan kalau kita nggak tahu, akhirnya kita mengira umat Islam tuh nggak pernah berjaya, padahal dulu pernah berjaya. Ya, dan kalau pernah berjaya berarti apa? Berarti bisa berjaya lagi. Kan itu yang namanya kayak ibaratnya kalau olahraga tuh kayak rekor gitu ya. Kalau ada orang pernah mecahin rekor misalnya 100 meter, saya nggak tahu rekornya berapa gitu ya. 100 meter dalam waktu 7 detik atau misalnya gitu ya. Kalau ada yang pernah kayak begitu, tandanya apa? Tandanya bisa dilakukan. Ya, tandanya kita nggak bisa bilang manusia nggak mungkin bisa lari 7 detik. Udah ada kok yang pernah. Nah, ya. Jadi implikasi dari pernah terjadi, tandanya bisa terjadi lagi. Ya, maka kalau kita nggak tahu bahwa umat Islam pernah berjaya, efeknya apa? Efeknya umat Islam generasi muda Muslim bisa-bisa nggak tahu atau nggak menyangka bahwa Islam bisa berjaya loh. Ya, nah akhirnya itu efeknya. Kalau penyebabnya apa saya nggak tahu. Ya perlu kita tanya ke Kementerian Agama. Ya, tapi itu efeknya. Itu efek yang akan terjadi. Ya kalau kita nggak ngerti. Ya. Di sisi lain kemarin saya baru ngomel-ngomel terus ketika saya nemenin anak saya belajar pelajaran agama di sekolah gitu ya. Anak saya kelas 1 SMP. Pelajaran agamanya salah satu babnya adalah tentang sejarah Daulah Utsmaniyah. Sejarah Daulah Utsmaniyahnya bukan sejarah generalnya, tapi sejarah tentang sistem hukumnya, sistem peradilan. Saya bilang ini terlalu spesifik buat anak SMP gitu ya. Ini tuh penelitian buat mahasiswa S2 barangkali kalau sampai sistem hukumnya, sistem peradilannya. Ya, buat anak-anak sampai SMP menurut saya Sirah Nabawiyah udah paling top. Ya, Sirah Nabawiyah tuh sampai ngelotok aja udah keren. Ya, SD SMP Sirah Nabawiyah hafal, timeline-nya hafal, selesai banyak masalah itu. Ya, jadi kita jangan lari-lari ke sejarah-sejarah yang lain-lain dulu lah. Ya, Sirah Nabawiyah itu di antara semua sejarah yang buat kita fardu ain Sirah Nabawiyah. Ya, karena di situ zaman Nabi kita. Ya, panutan kita. Setelah itu baru kita merambah yang lain. Ya, itu efeknya. Terus bagaimana sikap kita? Nah, banyak yang nanya ke saya. Kalau ini pertanyaannya agak beda. Biasanya pertanyaan yang saya terima begini, Ustaz, bukankah sejarah ditulis oleh pemenang? Ya, itu pertanyaannya gitu ya. Saya menjawab apa? Saya jawab bukan sejarah yang ditulis oleh pemenang, tapi kurikulum. Kurikulum ditulis oleh pemenang. Itu realitanya. Ya, bukan sejarah. Karena di luar kurikulum para sejarawan tetap bertempur. Ya. Intinya apa? Intinya adalah apapun kurikulum yang berlaku, kita berhak bikin kajian yang lain. Ya. Kurikulum kita nggak bisa ubah. Kalau kekuasaan nggak di tangan kita, nggak bisa. Ya, yang bikin kurikulum pemerintah. Tapi bikin kajian kayak gini terserah kita kan? Siapa yang bisa larang? Enggak. Ya, kalau kita sepakat, oke di BCC, buat anak-anak di BCC kumpul ada pelajaran sejarah khusus tiap pekan, misalnya gitu ya. Emang ada yang bisa larang? Enggak. Siapa yang bisa larang? Ya, penguasa hanya menentukan kurikulum. Saya kasih contoh, di kurikulum PRRI selalu disebut sebagai pemberontakan. Tapi salah seorang guru besar UI, guru besar ilmu sejarah UI, artinya bukan sejarawan kaleng-kalengan, guru besar, profesor, doktor gitu ya, dan sudah guru besar.
namanya udah wafat, namanya Pak Lerisa. Pak Lerisa pernah nulis buku tentang PRRI dan Permesta, dan di situ beliau mengatakan PRRI dan Permesta bukan pemberontakan tapi aksi protes. Aksi protes terhadap apa? Pertama soal kesenjangan sosial, ketidak sentralisasi pemasukan, pendapatan negara, dan terakhir tentang kedekatan pusat dengan komunis. Itu protes yang dilakukan. Ya, ini guru besar ilmu sejarah UI, bukan sejarawan yang lulus S1 doang gitu ya. Bukan sejarah, kan lulus S1 pun bisa dibilang sejarawan gitu ya. Tapi bukan yang kayak begitu. Ya, ada yang bisa bantah nggak sampai hari ini? Nggak ada yang bisa bantah. Tapi kurikulum tetap bilang begitu. Ya, karena kurikulum lah yang ditulis oleh penguasa. Ya, kalau kita bilang sejarah ditulis oleh penguasa, akhirnya kita putus asa. Nggak bisa apa-apain dong. Nggak. Yang ditulis oleh penguasa adalah kurikulum. Ya, di luar itu kita masih bisa bergerak. Sejarawan juga masih berdebat segala macam, blak gitu ya. Nggak diem aja kita semua. Ya, yang bilang Majapahit menguasai Nusantara itu siapa? Itu udah dibantah sama semua sejarawan. Tapi tetap aja diomongin kayak begitu. Ya, kenapa? Ya supaya orang mengira Nusantara ini bersatu di bawah kerajaan Hindu, padahal enggak. Ya, Majapahit itu boro-boro sampai ke menguasai Sumatera, Filipina, kan petanya kayak gitu kan, sampai Filipina segala. Jawa Barat aja nggak ada bekasnya. Di Jawa Barat aja kita nggak ada bekas Majapahit, itu nggak ada. Ya, jadi hoax itu yang bilang Majapahit menguasai Nusantara segala macam gitu ya. Apalagi bersatu di bawah Majapahit, enggak. Ya, kalau kita baca naskah-naskah di Sumatera, sejarah Sumatera, orang Sumatera menganggap Majapahit itu penjajah. Ya, tidak dianggap sebagai pemersatu. Ya, itu contoh bagaimana ada narasi yang tetap ada di kurikulum walaupun sejarawan udah ngebantah semua. Ya, udah nggak ada yang percaya kayak begitu-begitu. Ya, nah itulah pertempuran namanya Ghazul Fikri ya begini gitu ya. Cuman yang penting kita jangan putus asa ya, karena sekali lagi yang dikuasai hanya kurikulum. Di luar itu kita masih bisa bermain ya. Kalau ini insya Allah kita cukupkan ya, udah waktunya, udah bisa kita sholat sunnah. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Apa yang salah pasti dari saya, yang benar dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.